Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Apa kabar? Piye kabare? Kumaha? Damang? Ni hao. Kita jumpa lagi di Shogi English Grammar ya. Untuk pelajaran yang ke-37 ya. Pada hari ini Rabu 22 Juni ya, 2021. Dan topik kita pada kali ini adalah structural ambiguity ya. Jadi kalimat ambigu begitu ya. Nah, so let's start our lesson today ya. Nah, jadi topik kita pada kali ini adalah ambiguity ya. Nah, kalimat ambigu adalah kalimat yang memiliki lebih dari satu makna begitu ya. Nah, sebenarnya ambiguity ini ada dua ya. Ada yang sifatnya hanya kata ya, leksikal begitu ya. Nah, kalau leksikal itu hanya kata ya. Misalkan ya, kalau kita mungkin pernah dengar kalimat ya, Singapore is a fine city ya. Singapore ya is a fine city. Nah, kalau kita artikan Singapura adalah sebuah kota yang fine. Nah, sedangkan fine di sini bisa arti baik ya. Bisa juga denda ya, karena misalnya mau buang sampah sembarangan bisa kena denda. Jadi apapun bisa terkena denda kalau salah begitu ya. Jadi seperti kalau ini leksikal kata ya, hanya fine. Nah, kemudian contoh yang lain misalkan ya, ada kalimat ya, I went to the bank ya. I went to the bank ya. Saya pergi ke bank di sini. Bank di sini kan ada dua artinya. Bisa bank adalah institusi keuangan ya, financial institution, atau juga bisa bank pinggiran sungai begitu ya. Nah, jadi bisa bermakna lebih dari itu. Nah, kalau itu namanya lexical ambiguity ya. Kalau ini lexical ya, nah, kata. Nah, sedangkan yang akan kita bahas adalah structural, jadi berbentuk kalimat begitu ya. Nah, sebelum itu kita bahas dulu ya, ambiguity ini sebenarnya berasal dari bahasa Latin ya. Dari Latin ya, artinya wandering about, jadi berkelana begitu ya. Wandering about, berkelana, jadi nggak jelas arahnya kemana ya, makanya bisa lebih dari satu makna begitu ya. Nah, ada juga yang mengistilahkan sebagai fallacy ya, fallacy ya, atau equivocation ya, ada juga dengan istilah equivocation ya. Jadi fallacy itu seperti sesat gitu ya, jadi arahnya nggak jelas gitu ya. Nah, jadi karena ambiguity adalah a state of having more than one possible meaning ya. Jadi keadaan di mana bisa memiliki lebih dari satu makna begitu ya. Karena ungkapan yang sederhana itu bisa berujung atau berdampak pada interpretasi atau anggapan yang berbeda-beda dari tergantung dari orang yang memahaminya kan begitu ya. Nah, baik, kita lihat ada beberapa contoh di sini ya. Nah, mungkin kita pernah dengar kalimat ya. The chicken is ready to eat ya. Nah, the chicken ya is ready ya to eat. Nah, kalau kita artikan ya, sekilas ya, ayamnya ya is ready to eat ya, siap untuk. Nah, di sini bisa untuk makan, bisa untuk dimakan begitu ya. Nah, jadi tergantung ya. Meskipun polanya di sini aktif, tapi bisa juga jadi dimakan begitu. Jadi yang dimaksud apa begitu ya? Ayamnya atau ayam yang sudah dimasak itu siap untuk dimakan. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, kemudian contoh yang lain ya. The boy saw a man with a telescope. Yeah. The boy, saw, a man with a telescope. Yeah. Nah, anak laki-laki itu, melihat, a man, seorang laki-laki, dengan sebuah teleskop. Nah, siapa yang menggunakan teleskop di sini? Nah, jadi bisa the boy, bisa juga the man atau a man, orang itu menggunakan teleskop. Ya kan? Nah, jadi bisa menimbulkan makna ganda begitu ya. Yang mana gitu ya. Jadi kurang fokus gitu ya, kurang spesifik. Kemudian contoh berikutnya ya. Misalkan ada kalimat ya. Ali told Salim ya, Ali memberitahu Salim ya, that a visitor was waiting for him ya. That a visitor was waiting for him. Ya. Ali memberitahu Salim bahwa seorang visitor, pengunjung sedang menunggu dirinya. Nah, dirinya siapa? Dirinya Ali atau Salim. Nah, kalau ini istilahnya referential ambiguity ya, referential ambiguity ya. Jadi referensi merujuknya kemana? Ke Ali atau ke Salim ya. Nah, seperti itu ya. Tapi dia bagian dari structural ambiguity karena dalam susunan kalimat ya, atau syntactical ambiguity. Kemudian contoh yang lain ya. I'm buying a drink for everyone here. Ya. Saya membeli sebuah minuman ya. I'm buying
a drink, ya kan? For everyone here. For everyone here. Nah, kalau kita perhatikan ya, saya membeli ya a drink, satu minuman untuk setiap orang di sini. Jadi satu minuman untuk semua orang yang ada di situ atau tiap orang diberi satu minuman. Nah, ini juga kurang jelas ya. Jadi seperti itu ya contoh ambiguity. Kemudian contoh yang lain ya. The sick pet was taken to a small animal hospital. Ya. The sick pet ya was taken ya to a small animal hospital. Ya, hospital, rumah sakit ya. Nah, kita lihat sini. Binatang peliharaan yang sakit itu dibawa ke, nah kita lihat sini, to a small animal hospital. Yang small itu apanya? Ya, small animal, rumah sakit khusus small animal, binatang yang kecil, atau small hospital atau rumah sakit yang kecil, gitu ya, rumah sakit ya, rumah sakit yang kecil ya, rumah sakit binatang tapi rumah sakitnya yang kecil begitu. Jadi bisa dua makna begitu ya. Nah, contoh berikutnya ya. I would like to find 10 more interesting articles ya. I would like ya to find ya 10 more interesting ya articles. Ya, articles. Nah, kita lihat. Saya ingin ya menemukan 10 more interesting articles. 10 artikel lagi ya, 10 artikel yang sudah ada itu interesting artikel sudah dapat nih, artikel yang menarik. Kita mau cari lagi 10 lagi begitu ya. Yang sama menariknya gitu, atau 10 yang lebih menarik daripada yang sudah ada. Nah, jadi more-nya kemana nih? 10 lagi ya untuk artikel yang sama, atau 10 artikel yang lebih lagi lebih menarik ya. Nah, jadi merujuknya kemana begitu ya. Nah, kemudian contoh yang berikutnya ya. Overtaking cars on the main road ya can be dangerous ya. Overtaking ya cars ya on the main road ya, on the main road ya, can be dangerous. Can be dangerous ya. Nah, kita lihat di sini ya. Nah, overtaking cars ini bisa diartikan menyalip ya kendaraan ya, mobil-mobil ya, atau mobil-mobil yang saling menyalip begitu ya. Di jalanan utama ya bisa menjadi berbahaya, bisa berbahaya begitu ya. Nah, karena di sini can be, dia nggak tahu, nggak spesifik singular atau pluralnya, kecuali di sini can be-nya diganti is. Kalau is berarti menyalip kendaraan karena satu subjeknya. Tapi kalau di sini are berarti kendaraan atau mobil-mobil yang saling salip menyalip. Nah, begitu. Di sini kenapa menggunakan can be? Karena nggak jelas ini spesifik tunggal atau jamaknya, begitu ya. Nah, kemudian contoh yang berikutnya ya. The only people left were old men and women ya. Nah, kita lihat ya. The only ya people left ya were old men and women. Ya. Nah, kita lihat. Di sini orang yang left ini artinya bisa dua ya. Bisa berangkat, pergi, bisa tersisa, bisa yang masih apa? Ditinggalkan di situ, ya, yang tidak jalan begitu, ya. Hanya orang laki-laki itu dan si perempuan itu, ya. Jadi yang tersisa, yang ada adalah ya orang yang satunya yang berangkat atau yang ditinggalkan begitu. Jadi bisa dua makna ini left, ya. Nah, seperti itu ya contoh ambigu. Kemudian contoh yang lain ya, misalkan ya. He mentioned finding the money yesterday. Nah, kita lihat sini, ya. He mentioned ya, dia menyebutkan, dia bilang ya, finding ya menemukan the money yesterday. Nah, kapan kemarinnya ya? Kita lihat. Dia menyebutnya kemarin atau menemukan uangnya yang kemarin, begitu ya. Dia bilangnya kemarin atau menemukan uangnya yang kemarin. Nah, seperti itu, ya. Kemudian contoh yang lainnya, she ate a bowl of popcorn on the couch, ya. She ate ya a bowl ya of popcorn on the couch. Nah, dia makan semangkuk ya popcorn yang ada di atas sofa, atau dia makannya yang di atas sofa, begitu ya, atau dua-duanya. Nah, ini kan tidak terlalu spesifik juga. Nah, kemudian contoh satu lagi ya, his murder outraged the people, ya. Nah, kita lihat contohnya di sini ya, his murder outrage the people.
Nah, kalau kita lihat ya di sini murder ada kata benda abstrak, pembunuhan ya. Pembunuhan tentang dirinya atau pembunuhan yang dilakukan oleh dia, ya, menggemparkan orang-orang. Ya kan? Apakah pembunuhan terhadap dirinya atau pembunuhan yang dia lakukan gitu ya. Is murder outrage the people. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi memungkinkan lebih dari satu interpretasi begitu ya. Nah, sama kalau dalam bahasa Indonesia mungkin kalau yang structural ini misalkan putri raja yang tertua begitu ya. Putri raja yang tertua itu putri yang tertua, putrinya atau raja yang tertua ya. Nah, jadi contohnya seperti itu ya. Baik, kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Thank you for watching. I'll see you on the next video.